Baik teman-teman semuanya, karena waktu telah menunjukkan pukul 9 lewat 3 menit, jadi langsung saja kita mulai untuk webinar kita pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi civilians, teman-teman semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Novan Dwi Afilion, selaku Master of Ceremony atau MC yang akan memandu jalannya webinar Bincang Teknik Series 2 pada pagi hari ini. Sebelum itu, saya ucapkan selamat datang seluruh peserta webinar Bincang Teknik Series 2. Terima kasih kepada teman-teman civilians yang telah mendaftar dan menyempatkan waktunya untuk belajar memperdalam ilmu teknik sipilan dengan mengikuti webinar Bincang Teknik Series 2 ini. Tak lupa masih dalam suasana hari Natal ya teman-teman. Jadi saya beserta tim Civilians Hub ingin mengucapkan selamat hari Natal bagi teman-teman yang merayakan. Jadi teman-teman, pada webinar Bincang Teknik Series 2 ini, Civilians Hub berkolaborasi dengan Transport Podcast yang akan membawakan Bincang Teknik Series 2 dengan tema aspek penting perencanaan untuk mewujudkan jalan tol Indonesia yang aman. Seperti yang kita tahu ya teman-teman, akibat beberapa waktu lalu terjadi kecelakaan salah satu selebriti Indonesia yang sempat membuat heboh. Ini kecelakaan terjadi di tol hingga akhirnya muncul stigma-stigma dari masyarakat yang meragukan keamanan jalan tol di Indonesia. Namun hal ini juga telah dibantah oleh Kementerian PUPR sendiri yang kemudian menyatakan bahwa jalan tol di Indonesia itu telah aman karena telah lolos berbagai uji kelayakan. Seperti itu teman-teman. Nah, dari hal tersebut yang akhirnya melatar belakangi kami Civilians Hub untuk mengadakan webinar ini. Teman-teman yang hadir pada webinar pada pagi hari ini, saya mau mengingatkan untuk jangan lupa mengaktifkan kameranya supaya kita bisa berinteraksi secara langsung ya teman-teman. Jadi teman-teman juga bisa menggunakan virtual background yang telah kami siapkan sebelumnya, nanti bisa dilihat di chat grup diskusi Telegram di Bincang Teknik 2. Di situ ada virtual background, jadi teman-teman bisa mengunduh dan menggunakannya supaya kita bisa kompak dan seragam gitu teman-teman. Lalu teman-teman, saya mengingatkan bahwa selama sesi webinar ini akan ada door prize menarik bagi teman-teman yang aktif dan memberikan pertanyaan terbaik. Jadi nanti selain itu ada juga door prize bagi teman-teman yang melakukan share Instastory paling kreatif. Dan tidak lupa untuk lakukan tag kepada @civilians.hub, bisa juga ke @civilians.book. Jadi nanti akan ada door prize yang menarik teman-teman. Namun sebelum kita masuk dalam pemaparan materi yang akan disampaikan oleh rekan kami, Kak Pacul, terlebih dahulu mungkin kita kenalan dulu ya teman-teman dengan Civilians Hub ini. Jadi di sini saya Novan Biafilan akan perkenalkan bagaimana company profile dari Civilians Hub itu. Oke teman-teman, jadi ini merupakan Civilians Hub company profile. Jadi kami yang menghandle webinar ini yang bekerja sama atau berkolaborasi dengan Transport Podcast. Mungkin sebagian dari teman-teman sudah familiar dengan Civilians Hub karena mungkin melihat dari beberapa postingan mengenai dunia keteknik sipilan, edukasi, dan konten-konten menarik lainnya. Namun ada juga mungkin sebagian yang belum mengetahui apa itu sebenarnya Civilians Hub ya teman-teman. Jadi di sini Civilians Hub itu mencoba memberikan pelayanan terbaik bagi civil engineers dan juga masyarakat secara umum dengan memberikan metode yang efisien dan efektif dalam pengembangan soft skill melalui media informasi edukasi, seminar, pelatihan, serta pengembangan produk terutama seputar dunia konstruksi, teman-teman. Civilians Hub sendiri merupakan sebuah perusahaan rintisan atau startup yang bergerak di bidang pendidikan dan berfokus pada konstruksi sipil dengan penyebar luasan dan
penyederhanaan informasi yang dikemas menjadi lebih informatif untuk sehingga bisa menjadi mudah dipahami bagi teman-teman dan juga masyarakat secara umum. Ini merupakan visi dan misi dari Civilians Hub. Di sini Civilians Hub membawa misi dengan menjadi media informasi terkemuka dan profesional di bidang konstruksi sipil. Untuk mencapai visi tersebut tentunya kami ada beberapa misi, yaitu yang pertama memberikan informasi terbaru mengenai perkembangan di dunia konstruksi sipil kepada insinyur sipil dan juga masyarakat umum. Nah, insinyur sipil ini termasuk future civil engineers atau teman-teman mahasiswa teknik sipil yang nantinya akan menjadi civil engineers di masa depan. Lalu menyelenggarakan seminar dan pelatihan perangkat lunak teknik sipil kepada calon insinyur sipil, menjalin kerjasama yang saling menguntungkan secara sinergis dengan mitra usaha atau lembaga resmi maupun swasta. Ini ada leaders dari kami, jadi di sini ada saya sendiri, Novan Afilion, sebagai founder dan CEO, dan juga ada 3 rekan lainnya ini yang berperan menjadi founder dari keempat ini. Teman-teman di sini ada juga masing-masing memiliki peran sebagai CEO, CCO, dan juga CTO, teman-teman. Namun di dalam Civilians Hub sendiri itu lebih dari sekedar kami berempat ya teman-teman. Di sini ada teman-teman lainnya yang ikut berkontribusi di dalam Civilians Hub sendiri. Ini adalah contoh sederhana dari organizational structure dari kami. Ada di sini ada program development, digital educational content, terutama untuk civil engineering field, lalu ada public relation, marketing, lalu yang terakhir ada administration and finance, teman-teman. Nah, teman-teman, lalu pertanyaannya pelayanan yang diberikan oleh Civilians Hub ini apa saja gitu ya. Jadi ini ada beberapa pelayanan dari kami berupa ada bincang teknik seperti yang teman-teman ikuti pada pagi hari ini, lalu ada pelatihan, ada digital educational content, dan Civilians Book. Namun tidak terbatas sampai di sini teman-teman, untuk kedepannya bakal ada project-project dan juga services baru yang akan segera di-launching oleh Civilians Hub, teman-teman. Lalu untuk selanjutnya project yang telah kami kembangkan atau telah kami laksanakan sebelumnya, di sini ada beberapa penjabaran dari services kami tadi. Jadi di sini ada bincang teknik yang seperti inilah yang sedang kita lakukan, yang merupakan media penghubung informasi untuk para mahasiswa dan juga masyarakat untuk mempermudah pembaruan di dunia konstruksi sipil. Jadi kami secara rutin mendatangkan narasumber yang sesuai dengan bidangnya, sesuai dengan temanya yang akan kami bawakan. Di sini ada beberapa bincang teknik yang sudah kami lakukan, yang sebelumnya itu yaitu dengan pemateri Kak JJ itu dengan tema menambah cuan sebagai drafter di masa pandemi. Lalu ada juga kami melakukan pelatihan untuk software teknik sipil. Di sini untuk memperdalam keilmuan, jadi nggak hanya kedepannya mungkin nggak hanya sekedar software, tapi ada juga pendalaman keilmuan di bidang teknik sipil guna mewujudkan future civil engineers berdaya saing global dengan menghadirkan para expert engineers di bidangnya, teman-teman. Di sini kemarin kami juga setelah melaksanakan ITEPS ya, teman-teman, pelatihan ITEPS. Atau software struktural untuk struktural analisis. Lalu di sini yang sering teman-teman lihat mungkin hampir tiap hari di akun media sosial kami ya di Instagram. Di situ ada digital educational content, terutama ini kami memang fokusnya di konstruksi sipil ya teman-teman. Di sini ada beberapa konten-konten yang terus kami gencarkan untuk demi meningkatkan digital literasi teman-teman juga, terutama untuk di bidang teknik sipil. Di sini ada civil engineering digital literasi, TTS atau teka-teki sulit, ini yang tiap minggu akan dilaksanakan ya teman-teman. Jadi tiap hari Minggu ini ada TTS. Di sini teman-teman bisa langsung berpartisipasi juga. Untuk minggu ini masih ada TTS yang akan nanti sore itu diumumkan untuk pemenangnya. Jadi memang betul di sini ada pemenangnya. Untuk TTS ini kami biasanya pilih 2 orang teman-teman, 2 orang dengan jawaban yang benar dan juga tercepat untuk mendapatkan door prize seperti itu. Dan juga hari ini nanti karena ada pengumuman, maka akan ada
TTS yang baru teman-teman untuk selama seminggu ke depan. Jadi teman-teman bisa terus memantau akun Instagram kami. Lalu ada cuap-cuap civilian. Jadi ini yang biasa tayangnya setiap hari Sabtu ya teman-teman, Sabtu sore gitu teman-teman. Ketika teman-teman mungkin nggak ada teman di Sabtu malamnya, bisa ikutan di cuap-cuap civilian. Jadi teman-teman ingin mencurahkan atau ingin cerita mengenai apa yang teman-teman alami atau ada kesulitan apa gitu kan, untuk feel free untuk discuss dengan kami melalui akun Instagram kami. Dan untuk tenang aja karena tetap aman, kami nggak akan membagikan biodata atau hal lainnya seperti itu teman-teman. Lalu ada juga kuis di sini di Instagram kami juga rutin mengadakan kuis ya teman-teman, kuis-kuis sederhana mengenai teknik sipil. Nanti ada seperti contohnya ada disordered seperti itu, ada juga nanti pertanyaan-pertanyaan yang cukup membuat teman-teman harus berpikir untuk bisa menjawabnya seperti itu. Lalu ini yang belum lama kami rilis, di sini ada Civilians Book. Jadi ini sederhananya tempat jualan buku gitu ya teman-teman. Di Civilians Book ini teman-teman bisa melihat katalog-katalog buku-buku ke teknik sipilan yang memang sudah melalui sortir kami, dan memang ini bukunya yang bagus, emang sangat menunjang untuk perkuliahan teman-teman, terutama di bidang teknik sipilan seperti itu. Jadi itu saja sih teman-teman company profile dari Civilians Hub. Nanti untuk depannya Civilians Hub akan tetap terus memberikan informasi-informasi di bidang teknik sipilan. Apabila teman-teman ada pertanyaan atau ingin bekerja sama dengan kami, of course kami feel free buat kontak, dan kami dengan senang hati bisa berkolaborasi dengan teman-teman apabila memiliki ide atau hal-hal menarik lainnya untuk bisa dikolaborasikan dengan Civilians Hub. Teman-teman bisa menghubungi via Instagram @civilianshub atau email civilians@gmail.com, atau bisa melalui WA 0851 5648 4179. Oke, itu dia teman-teman. Next kita lanjut. Setelah kita mengetahui mengenai company profile dari Civilians Hub, kali ini kita akan masuk pada inti acara, yaitu pemaparan materi yang akan dipandu oleh rekan kami, Kak Facul. Kak Facul, apa sudah berada di room? Sudah. Suaraku terdengar? Ya, baik Kak Facul, suaranya sudah terdengar, aman. Kalau begitu Kak Facul, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih sebelumnya buat Kak Novani yang sudah tadi tentang program-program apa aja yang ada di Civilian. Selanjutnya saya selamat pagi semuanya. Terima kasih sekali lagi untuk kami mengucapkan selamat Natal buat teman-teman yang sedang merayakan. Dan terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada acara Bintang Teknik series kedua, yang mana acara ini merupakan hasil kolaborasi dari Civilian Hub dan juga Transport Podcast. Adapun topik pada hari ini adalah aspek penting perencanaan untuk mewujudkan jalan tol Indonesia yang aman. Perkenalkan, nama saya Fatkul Amin, yang bertugas pada pagi ini sebagai moderator yang untuk memandu acara pada kesempatan kali ini. Untuk yang akan mengisi dan juga memaparkan materi pada hari ini adalah Kak Muhammad Haikal, yang merupakan pemerhati transportasi dan juga infrastruktur, dan sekaligus merupakan co-founder dari Transport Podcast. Transport Podcast merupakan media yang membahas sejarah transportasi, infrastruktur, master plan, dan juga teknologi transportasi. Nah, ini buat teman-teman nih yang sedang tertarik atau ingin menekuni bidang transportasi, bisa banget untuk mengikuti Transport Podcast, yang mana media mereka ada di Spotify, Apple Podcast, dan juga di platform podcast lainnya. Nah, sepertinya Kak Haikal udah ada di Zoom ya. Halo Kak Haikal. Halo. Ya. Oke. Apakah sudah siap Kak dengan materinya ya Kak? Oh iya, saya coba share screen ya. Bentar. Oh ya. Oke, bentar.
Baik, sudah terlihat? Ya, Kak. Oh ya, udah lihat, Kak. Oh ya Ya. udah, Kak, begitu waktu dan tempat kami persilakan, Kak, untuk pemaparannya. Oke, baik. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta webinar Civilian Hub. Perkenalkan, saya Muhammad Haikal, yaitu founder dari Transport Podcast. Kali ini saya ingin memaparkan tentang aspek penting perencanaan untuk mewujudkan jalan tol di Indonesia yang aman ya. Pada kesempatan hari ini, saya mewakili teman-teman anggota transport ini akan menjelaskan sedikit dulu nih tentang transport. Tadi sih sudah dijelasin ya sama rekan Civilian Hub. Jadi transport ini merupakan sebuah media siniar ya atau podcast yang memiliki tema terhadap dunia transportasi secara umum dan juga dapat diklasifikasikan ke dalam bermacam bentuk pembahasan nih seperti misalnya sejarah ataupun aksesibilitas, tentang mobilitas, infrastruktur, teknologi, serta perencanaan yang memiliki keterkaitan terhadap transportasi yang kami bahas secara edukatif, informatif, dan juga kolaboratif, serta sedikit ada humornya. Ya, tujuan yang ingin kami sampaikan pada para pendengar podcast ini antara lain dapat memberikan wadah edukasi dari pembahasan agar lebih mudah lebih mencintai transportasi publik gitu. Dan juga pembahasan kami ini dapat memberikan edukasi serta motivasi kepada para pendengar. Nah, Transport Podcast sendiri juga menjalin kolaborasi dengan berbagai komunitas transportasi ya. Itu merupakan bentuk dari salah satu kerjasama kami untuk saling menyampaikan informasi kepada para pendengar. Nah, bagi para peserta yang ingin mendengarkan episodenya Transport itu, episode kami mengudara di Spotify, Anchor, Apple Podcast, Google Podcast, dan lain sebagainya. Nah, untuk sosial medianya kami ada di Instagram dengan nama transport underscore podcast, lalu juga ada di YouTube Transport Podcast namanya. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Nah, para peserta nih, tahu nggak sih kalau selama 2019 tuh kenaikan volume kendaraan di jalan tol itu naik banget nih, sekitar 53%. Tapi menurut data BPS juga, ada kecelakaan lalu lintas nih di jalan tol cuman Jabodetabek itu di tahun 2020 sekitar 534 kecelakaan. Nah, yang mau kita bahas di sini adalah pertama-tama kita ingin mengenalkan dulu nih sejarah perkembangan jalan tol di Indonesia, lalu peraturan perencanaan jalan tol, lalu peraturan uji layak fungsi jalan tol, dan juga perawatan jalan tol nih. Nah, sebelum itu kita berbicara terhadap sejarah jalan tol. Ya, mungkin semua sudah pada tahu tentang jalan tol pertama di Indonesia, yaitu Jagorawi. Nah, dalam buku Indonesia Punya Cerita pada tahun 2016 nih, karya Eka Saputra, rute pertama kalinya memang Jakarta-Bogor, yang disebut Jagorawi. Tol ini punya panjang sekitar 59 km yang menghubungkan Jakarta, Bogor, Ciawi, yang diresmikan oleh Pak Presiden Soeharto ya pada 9 Maret 1978. Nah, tol ini tuh dibangun dengan dana dari anggaran pemerintah dan pinjaman luar negeri yang diserahkan kepada PT Jasa Marga sebagai penyertaan modal. Nah, PT Jasa Marga selaku operator mendapat tugas membangun dengan tanah yang dibebaskan, pembebasannya dibiayai oleh pemerintah. Nah, hingga saat ini panjang ruas tol di Indonesia ini sudah mencapai 2.386 km pada tahun 2021. Yaitu sudah membentang
dari Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan juga Makassar. Sulawesi. Nah, bagaimana sih sejarah tol di Indonesia nih? Saya sudah mengulas ada 20 tol pertama ya di Indonesia. Yaitu yang pertama Jagorawi yang diresmikan tahun 1978 dengan 59 km panjangnya, dibagi dengan 2 seksi. Pertama sampai kalau nggak salah sampai Cibinong, lalu dilanjutkan lagi sampai Ciawi. Lanjut ke tol kedua di Indonesia itu adalah Semarang ABC ya, dari mana namanya itu di Semarang, di Kerapiak sampai Tembalang, dan ada 2 ruas di situ yang masuk tol Trans Jawa. Itu sepanjang 24,75 km yang diresmikan pada tahun 1983. Lalu tol ketiga itu Jakarta Tangerang yang dimulai dari Tomang hingga Bitung Tangerang. Itu panjangnya sekitar 26,8 km yang diresmikan tahun 1984. Lanjut ke tol Sediatmo atau tol Bandara Soekarno-Hatta sejauh 14 km yang diresmikan tahun 1985. Lanjut tolnya ke Surabaya Gempol yang dimulai dari Tanjung Perak hingga Gempol di Sidoarjo sana, dekat Porong. Itu sejauh 46 km yang diresmikan tahun 1986. Nah, tol tersebut lanjut nih ke wilayah Sumatera, yaitu ke tol Belmera atau bisa disebut Belawan, Medan, Tanjung Morawa. Nah, tol tersebut nih membentang sejauh 34,2 km yang diresmikan tahun 1986 juga. Lanjut lagi, barulah tol Jakarta Cikampek diresmikan tahun 1987 sejauh 72,9 km. Nah, selanjutnya masuk ke tol dalam kota Jakarta, yaitu tol Wiyoto Wiono atau bisa disebut tol Cawang Priok. Nah, untuk ruas tol dalam kota Jakarta, selain tol Wiyoto Wiono yang diresmikan ini, ada juga tol dari Cawang hingga ke Tomang, dan juga dari Tanjung Priok atau disebutnya Pelumpang itu ke arah Ancol Timur atau Kemayoran. Nah, itu diresmikan pada tahun 1989, kurang lebih sekitar 27 km. Lanjut tol berikutnya yaitu adalah tol Padalarang Cilenyi atau tol Bandung ya, bisa disebut ya. Itu jauh 35,6 km yang diresmikan tahun 1991. Nah, tol berikutnya yaitu tol Tangerang Merak nih. Tol Tangerang Merak itu lanjutan dari tol Jakarta Tangerang yang panjangnya itu sekitar 73 km yang diresmikan 1992. Lanjut lagi, tol berikutnya kembali ke Surabaya, melanjutkan tol dari Tanjung Perak ke Gresik yang bertemu di interchange Dupak itu sejauh 20,7 km yang diresmikan 1993. Nah, berikutnya lagi tol di Jakarta yaitu tol Jor S atau Jor South Selatan ya, yang membentang dari Pondok Pinang hingga Taman Mini, yang ruasnya dibagi dua. Pertama tuh dari Pondok Pinang ke Lenteng Agung, lalu dilanjutkan lagi dari Lenteng Agung ke Taman Mini ya, atau bisa disebut Bambu Apus. Itu sejauh 14,2 km yang diresmikan tahun 1995. Nah,
lanjut lagi untuk lanjutan tol dalam kota Jakarta yang tadinya tuh 8 tahun yang lalu itu hanya sampai Tomang. Nah, dari Tomang tersebut dilanjutkan lagi sampai Pluit dan juga sampai ke Ancol Timur atau sisi barat dan utaranya Jakarta itu diresmikan tahun 1997. Nah, selanjutnya lagi tol Palimanan Kanci atau tol Cirebon ya, itu diresmikan tahun 1998 sejauh 26,7 km. Nah, selanjutnya perjalanan tol di Indonesia nih terdapat di Pulau Sulawesi ya, tepatnya di Makassar, itu namanya tol reformasi sejauh 6,5 km yang diresmikan tahun 1998 juga. Dan lalu selanjutnya tol berlanjut ke Jakarta Serpong, yang mana dimulai dari Ulu Jami hingga Pondok Aren, lalu Pondok Aren ke Serpong ya, atau BSD, itu sejauh 12,8 km yang diresmikan tahun 1999. Nah, sebagai penghubung antara Jakarta Serpong dengan JOR S, dibuatlah tol JOR W2S atau JOR sisi West, seksi nomor 2, sisi selatan. Jadi sepertinya ini adalah sebenarnya tuh JOR sisi West atau sisi barat, tapi di bagian selatannya gitu, atau sebelah barat daya, yang menghubungkan antara Ulu Jami ke Pondok Pinang ya. Itu sejauh kurang lebih 5 km yang diresmikan tahun 2005. Nah, selanjutnya ke tol Cipularang. Tol Cipularang itu di tahun 2005 juga diresmikannya sejauh 58,5 km. Lanjut, jaringan tol Jabodetabek dilanjutkan lagi ke JOR E atau ruas JOR sisi timur yang dimulai dari Taman Mini sampai Cikunir, lalu Cikunir hingga ke Cilincing di Priok sana. Itu sejauh 31,12 km yang diresmikan tahun 2007. Nah, yang nomor 20 itu adalah tol Waru Juanda. Itu adalah persimpangan antara tol Surabaya Gempol menuju ke Bandara Juanda. Itu sejauh 12,8 km yang diresmikan tahun 2008. Ya, ini untuk tol jaringan Trans Jawa pada saat ini ya sudah mencapai seperti ini. Baik, saya jelaskan satu persatu dari barat ke timur. Yang sudah beroperasi itu pertama dari ruas tol Tangerang Merak, Jakarta Tangerang, masuk ke tol dalam kota Jakarta, lalu tol Jakarta Cikampek, bisa melanjutkan ke Bandung ke arah Cipularang, Padalenyi, atau bisa lanjut lagi ke arah Cirebon melewati tol Cipali, lalu ke ruas tol Pali Kanci, Kanci Pejagan, Pejagan Pemalang, Pemalang Batang, lalu ke Batang Semarang. Nah, di Semarang bertemu dengan ruas tol Semarang ABC atau tol dalam kotanya Semarang, lalu ke arah selatan ke ruas tol Semarang Solo. Dari Solo itu lanjut lagi ke arah ruas tol Solo Kertosono, lalu Kertosono Mojokerto, lalu Surabaya Mojokerto. Dan di Surabaya memiliki jaringan tol lagi ke arah Gresik ataupun ke arah timur lagi melewati Sidoarjo, yaitu tol Surabaya Gempol, Gempol Pandaan. Dari Pandaan bisa ke Malang ataupun ke arah timur lagi Pandaan ke Probolinggo. Saat ini tolnya sampai Probolinggo saja, belum dilanjut ke Banyuwangi. Nah, bagaimana untuk plan-plan jaringan tol Trans Jawa berikutnya? Saat ini sudah dibangun ya, kemarin diresmikan, yaitu tol Serang Panimbang, tapi hanya sisi
dari Serang hingga ke Rangkas Bitung, belum sampai Panimbang di daerah dekat Tanjung Lesung. Lalu sedang dibangun juga tol Bocimi, Bogor, Ciawi, Sukabumi yang saat ini cuma sampai Cigombong, belum dilanjut ke Sukabumi. Lalu ada rencana tol Sukabumi, Cianjur, Padalarang. Lalu selanjutnya adalah lanjutan dari tol Cilenyi, yaitu tol Cisumdawu. Cilenyi, Sumedang, Dauan. Dauan di situ letaknya dekat dengan Bandara Kertajati, Majalengka. Saat ini tolnya sudah mulai terlihat rampung ya dari Cilenyi sampai ke Sumedang, tapi dari Sumedang hingga ke Dauan itu masih dalam proses pengerjaan yang cukup banyak. Lanjut lagi, ada rencana tol Semarang Demak Kudus atau disebut juga Semarak, itu melewati tambak-tambak ya. Lanjut lagi ada rencana tol dari Solo ke Jogja sampai YIA yang dimulai dari interchange Colomadu, Klaten, Sleman hingga ke Bandara YIA. Dan juga terdapat percabangan lagi kembali ke arah Semarang, yaitu tol Bawen Jogja melewati Magelang. Nah, selanjutnya memang ada rencana juga di sisi kota dari Bandung ini, sisi selatan, yaitu tol namanya tol ini Gede Bage, Tasik, Cilacap atau disebut Getaci, tapi masih proses tender. Lalu untuk tol sisi Pansela atau Pantai Selatan, menurut plan yang ada itu dimulai dari Tegal, Purwokerto hingga Cilacap, bertemu dengan tol Getaci nanti, lalu melanjutkan ke arah IIA. Dan juga yang saat ini sedang proses pengerjaan pula, yaitu lanjutan tol Trans Jawa hingga ke Banyuwangi dari Probolinggo. Oke, ini untuk jaringan tol di Jabodetabek. Saya akan jelaskan. Pertama, yang kita tahu untuk jaringan Trans Jawanya yaitu ada tol Jakarta Tangerang dan juga Jakarta Cikampek ya. Nah, untuk tol dalam kotanya yang sudah ada ini yaitu ruas tol Cawang Fluid, Fluid Priok atau bisa disebut tol Pelabuhan, dan juga tol Biyoto Wiono atau Cawang Priok. Nah, untuk jaringan JOR 1 itu dimulai dari interchange Patenda Kapuk ya, masuk ke ruas tol JOR W1 atau West 1 itu dari Pik sampai ke Kembangan, lalu masuk ke tol JOR W2 dari Kembangan hingga Pondok Pinang, lalu masuk ke tol JOR S dari Pondok Pinang hingga Taman Mini, dari Taman Mini hingga ke Cilincing itu masuk ke tol JOR E. Kalau yang E1-nya itu dari Cilincing ke Cikunir, kalau E2-nya dari Cikunir hingga ke Taman Mini. Oke. Baik, itu selanjutnya ada tol Sediatmo dari Pluit hingga Bandara Soekarno-Hatta. Lalu lanjutan tol Pelabuhan dari tol Wiyoto Wiono melewat sampai ke Cilincing. Nah, untuk jaringan tol JOR 2, tol JOR 2 ini yang sedang sekarang dibangun ya, sudah sampai ruas tol dari Bandara Soekarno-Hatta atau disebut Cengkareng ya, hingga ke Pamulang pada saat ini. Nah, bagaimana sih jaringan tol JOR 2 ini nantinya? Ya, pertama itu ada ruas Cengkareng Kunciran, lalu Kunciran Serpong, lalu Serpong Cinere yang saat ini masih sampai Serpong Pamulang saja, lalu tol Cinere Jagorawi atau bisa disebut Cijago, itu tol JOR 2 pertama ya diresmikan. Lalu lanjutannya lagi ada tol Cimanggis, Cibitung, itu baru sampai ke daerah Jatikarya, Cibubur. Lanjut lagi dari Cibitung hingga ke
Cilincing. Saat ini tol Cibitung Cilincing baru sekitar ruas dari Cibitung hingga Telaga Asih. Nah, berikut pula ada juga jaringan tol Depok Antasari, dari Antasari Cilandak hingga Depoknya Sawangan, dan rencananya akan diluruskan kembali hingga ke Salabenda, daerah Bogor, Kemang, dan juga melanjutkan hingga ke Dramaga sampai ke Ciawi rencananya. Nah, pemerintah juga merencanakan nih berbagai jaringan ruas tol di Jabodetabek. Salah satunya juga ada rencana tol Jor 3, yaitu pertama ruas tol Jor 3 itu dari tol Sentul ke Karawang Barat, lalu tol Bor yang dari Sentul hingga Salabenda, dan dari situ dilanjutkan kembali hingga ke Salabenda Serpong dari tol Bor tersebut melewati Parung. Lalu untuk tol berikutnya lagi ada tol Kamal Teluk Naga Balaraja atau disebut Kataraja, itu melewati daerah Pik 2 ya, di belakang Pik 2 itu melewati Tangerang sisi utara seperti Teluk Naga, Mauk, Rajek sampai ke Balaraja. Dan dari Balaraja tersebut lanjut lagi ke arah Serpong atau disebut juga tol Serpong Balaraja, Sembaraja. Itu lanjutan dari tol Jakarta Serpong. Nah, lanjut lagi untuk jaringan tol dalam kota Jakarta yang saat ini sudah diresmikan dari Pulau Gebang hingga Kelapa Gading. Nah, itu rencananya tol tersebut dari Pulau Gebang hingga Semanan atau daerah Kalideres di sana. Lalu dilanjut lagi ke tol Semanan hingga ke daerah Rajek di daerah Tangerang. Itu akan terkoneksi dengan tol Kataraja, Kamal, Teluk Naga, Rajek, Balaraja. Lalu ada tol rencana jalan tol Ulu Jami hingga Tanah Abang, lalu dari Pasar Minggu, Kasablanka, tol Becakayu yang saat ini sudah beroperasi sebagian ruasnya. Lalu ada tol dari Duri Pulo, Tanah Abang, sampai ke Kampung Melayu. Lanjut Kampung Melayu hingga ke Kemayoran bertemu dengan tol Semanan Sunter sampai ke Pulau Gebang. Lanjut lagi ada rencana jalan tol Jakarta Cikampek sisi selatan atau Japek 2 selatan. Yang sebenarnya ini sih merupakan ruas tol dari Jati Asih hingga Sadang Purwakarta. Lanjut yang sudah beroperasi juga jangan lupakan tol MBZ ya atau Japek Elevated. Lanjut lagi kita ke berikutnya. Oke, kali ini saya mau menjelaskan perihal peraturan penyelenggaraan dan perencanaan jalan tol. Ini tercantum pada peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2005 ya. Yang mana di situ saya kesimpulkan dalam penyelenggaraan umumnya terdapat pada pasal 4 bahwa tol itu bukan lintas alternatif dari ruas jalan umum, dan juga tol ini merupakan ruas penambahan atau penambahan jalan dan juga menghasilkan pengembangan kawasan yang dilewati tol tersebut. Bisa jadi kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, dan lain sebagainya. Dan untuk penyelenggaraan teknisnya terdapat pada pasal 5, yaitu tol tersebut didesain dengan tingkat pelayanan dan keamanan dan kenyamanan yang tinggi untuk menghasilkan mobilitas jarak tinggi juga. Dan di jalan tol tersebut juga memiliki kecepatan yang diperbolehkan nih, yaitu start dari 80 km per jam untuk lintas
antar kota antar provinsi atau intercity. Lalu juga dari 60 km per jam itu untuk lintas dalam kota seperti itu. Lalu untuk penyelenggaraan teknisnya juga jalan tol tersebut dilengkapi pagar, jembatan, penyeberangan atau terowongan jalan orang, dan juga adanya rest area. Nah, untuk perencanaan umum suatu tol ini terdapat pada pasal 12 yang mana jaringan jalan tol disusun berdasarkan rencana RTRW ya, atau rencana tata ruang wilayah itu. Dan jalan tol itu berbentuk macam-macam koridor, yaitu seperti banyaknya ruas-ruas yang tadi saya jelaskan. Dan juga pasal 13 itu untuk perencanaan jalan tol itu dilakukan yang namanya feasibility study atau uji prastudi kelayakan ya. Dan itu dianalisa berdasarkan analisis sosial ekonomi, terus juga manajemen lalu lintas, pemilihan trase, dan juga perkiraan biaya konstruksi seperti itu. Dan itu akan ditetapkan oleh Kementerian PUPR. Nah, untuk penyelenggaraan teknisnya juga di pasal 27, yaitu berisi dokumen gambar DED atau Detail Engineering Design, dan juga ada syarat-syarat umum, spesifikasi pekerjaan yang memuat ketentuan seperti ketentuan teknik ya, seperti contohnya persyaratan konstruksi, geometrik jalan, jarak antar ruas, misalnya kayak ruas A ke B sekitar berapa kilometer, itu juga harus ditentukan syarat teknisnya, lalu volume lalu lintas, serta tingkat pelayanan dan juga kapasitas. Nah, untuk uji laik fungsi tol, apa sih uji laik itu? Uji laik jalan atau uji fungsi. Jadi uji laik itu menguji ya. Nah, laik fungsi itu gimana sih artinya? Laik fungsi jalan itu adalah sebuah kondisi suatu jalan yang memenuhi persyaratan teknis kelaikan untuk memberikan keselamatan bagi pengguna jalan tol dan persyaratan administratif yang memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara jalan tol dan pengguna jalan tol agar tol layak dioperasikan untuk umum. Nah, tujuannya itu mewujudkan tertib penyelenggaraan jalan yang meliputi pengaturan, pembangunan, pengawasan jalan, dan tersedianya jalan yang memenuhi unsur keselamatan, kelancaran ekonomis, dan ramah lingkungan. Nah, persyaratan uji laik fungsi itu yang pertama adalah teknis geometris jalan ya. Seperti misalnya di jalan tol tersebut dalam trasenya memiliki tikungan ataupun perencanaan simpang susun atau interchange, dan juga alignment jalannya seperti misalnya ruas-ruas tol tersebut mau dibikin berapa jalur dengan berapa lajur seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yang diuji yaitu struktur perkerasan jalan. Apakah tol tersebut ingin memakai perkerasan memakai beton atau rigid ya, jadi kaku, ataupun memakai perkerasan lunak yaitu memakai aspal. Itu dalam uji laik fungsinya juga direncanakan seperti itu. Dan juga persyaratannya itu adalah struktur bangunan pelengkap jalan seperti misalnya drainase, terowongan pejalan orang, JPO, terus juga rest area, terus juga ada namanya parking bay, ataupun misalnya di daerah pegunungan adanya jalur remblong. Nah, lanjut yaitu adalah pemanfaatan bagian-bagian jalan. Ya, itu seperti Rumija, Ruasja. Nah, ini
perbedaan dari ketiga itu apa sih? Jadi kalau Rumaja itu ruang sepanjang jalan tol seperti badan jalan, bahu jalan, dan juga ambang pengamanan. Nah, kalau Rumija itu range-nya adalah si Rumaja tersebut, seperti ya bahu jalan, terus juga badan jalan, itu masuk juga ke wilayah Rumija, dan juga tanah milik jalan tol, atau tanah-tanah samping tol. Lalu kalau untuk ruas jalannya, itu ruang sepanjang jalan tol yang meliputi jalur tanah tertentu di luar Rumija yang diawasi Kementerian PUPR. Jadi ruas jalannya itu misalnya ya jalan tol ini memiliki tanah yang lebar untuk perkebunan atau ruang hijaunya jalan tol. Nah itu di luar dari itu adalah ruas jalannya itu atau ruang pengawas jalan. Nah, untuk kategori layak fungsi jalan tol itu, yaitu pertama layak fungsi, terus juga ada layak fungsi bersyarat, dan tidak layak fungsi. Nah, apa sih bedanya dari ketiga itu? Kalau layak fungsi itu sesuai dengan syarat teknis yang tadi disebutkan, dan juga syarat administratif, sehingga dapat layak operasi yang dapat dievaluasi kembali pada saat selesai pengoperasian. Misalnya dievaluasi setiap bulan ataupun setiap tahun. Nah, kalau yang bersyarat itu kondisi ruas jalan itu memenuhi sebagian dari syarat-syarat teknis. Jadi masih ada yang terlengkap ya, dan syarat administratif juga. Jadi sehingga dapat direkomendasi kembali layak operasi apabila persyaratan teknisnya itu terpenuhi. Lalu kalau yang tidak layak itu kondisi ruas jalan tidak terdapat sebagian komponen yang tidak memenuhi terdapat sebagian komponen yang nggak memenuhi persyaratan teknis sehingga itu membahayakan keselamatan pengguna jalan tol. Nah, untuk tim pengujinya ini berdasarkan dari Permen PU atau Peraturan Menteri PU nomor 11 2010 itu ada 3 tim ya. Tim 1 itu terdiri dari Ditjen Hubdat atau Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, lalu Korlantas Polri, lalu Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR, dan juga BPJT atau Badan Pengelola Jalan Tol. Nah, tugasnya itu pertama mereka memeriksa rambu-rambu, terus juga marka, lalu analisis dampak lalu lintas, dan juga analisis keselamatan. Nah, untuk tim kedua itu terdiri dari Ditjen Bina Marga PUPR, BPJT, dan juga Pusat Penelitian Jalan dan Jembatan atau Pusjatan. Mereka itu bertugas memeriksa sarana prasarana atau sarpras, misalnya jembatan dan juga saluran bangunan pelengkap jalan tol. Dan yang ketiga itu terdiri dari Ditjen Bina Marga dan BPJT. Itu bertugas terhadap administrasi dan juga operasional dokumen-dokumen sesuai dengan perencanaan jalan tol. Nah, untuk perawatan jalan tol ini tercantum pada Peraturan Menteri PU nomor 2 tahun 2007. Nah, dimaksudkan untuk menjamin jalan tol memenuhi dan mempertahankan ketentuan SPM, dan juga terdapat 3 perawatan jalan tol nih, yaitu perawatan rutin, berkala, dan juga peningkatan. Nah, unsur-unsur perawatan jalan tol itu terdiri atas perluasan jalan, bahu jalan, sistem drainase, rambu-rambu, jembatan, dan terowongan. Jadi, setiap hari ada yang berpatroli, bisa kalau kita lihat di jalan tol, mengecek-ngecek, dan tiba-tiba di malam hari itu suka ada alat berat, melakukan pekerjaan di malam hari sampai subuh, yaitu salah satu bentuk dari perawatan atau pemeliharaan jalan tol. Nah, contohnya seperti ini. Yang bisa kita sering temui di jalan tol ya, yang
biasa naik tol di Jakarta Cikampek itu sering banget menemukan tiba-tiba macet di tengah hari, terus dialih-alihkan, yaitu karena adanya pergantian struktur perparasan jalan salah satunya ya, supaya tidak bergelombang dan juga tidak bolong-bolong. Nah, dilakukan manajemen lalu lintas seperti ini. Kalau misalnya jalan tersebut di pojok atau di sisi kiri jalan tol itu biasanya dialihkan lalu lintasnya di bottleneck ya, menjadi satu di kanan jalan gitu. Biasanya bottleneck ini terkadang sedikit dikritisi ya, membuat macet, menumpuk karena salah satunya penanda atau marka penandanya itu, rambu-rambu penanda itu tidak dipasang secara jauh gitu. Memang ada peraturannya sejauh 100 meter atau 200 meter dari titik pekerjaan sudah mulai dikasih rambu untuk pengalihan arus. Nah, begitu juga yang di foto kedua di samping kanan atas itu bila terjadi perbaikan jalan di tengah-tengah ruas tol. Lalu yang ketiga itu misalnya satu jalur itu diblok untuk dilakukan pemeliharaan dan alhasil harus ditouring atau bisa disebut pengalihan melewati jalan sementara ya. Dan begitu juga ada di bawah kanan ini dengan konsep kontraflow seperti itu bentuk-bentuk perawatan jalannya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi penyampaiannya menarik banget ya. Udah menjawab beberapa kayak hipotesa yang belakangan aman ini. Tapi beberapa tadi sudah menjawab tentang hipotesis itu. Ini saya ada beberapa catatan nih buat teman-teman. Pertama, menjelaskan tentang sejarah jalan tol di Indonesia dengan rute pertama adalah Jakarta Bogor atau lebih dikenal dengan Jagorawi. Kedua, peraturan-peraturan yang dipakai dalam penyelenggaraan dan juga perencanaan jalan tol. Ketiga, pengujian jalan tol sebelum diresmikan itu pihak-pihak apa aja sih yang bertanggung jawab dalam pengujian tersebut, kayak Bina Marga, Badan Pengelolaan Jalan Tol, kayak gitu dan banyak lagi itu. Nah ini saya ada pertanyaan sendiri nih buat Kak Haikal nih. Mungkin dari Kak Haikal nih ada nggak sih yang mau diceritain nih tentang, dari Kak Haikal sendiri ada nggak sih yang mau diceritain nih tentang kayak pengalaman mengakses jalan tol di Indonesia itu dari sudut pandang user pengamat kakak nih? Kalau dari saya pribadi ya, melihat jalan tol khususnya di Pulau Jawa ya. Oke, dengan adanya konektivitas jalan tol ini seperti tol Trans Jawa ini memang sangat membantu banget ya untuk mobilitas barang salah satunya, dan juga mobilitas penumpang seperti bis-bis ataupun orang yang mau berwisata. Memang menjadi primadona banget tol Trans Jawa itu, dan juga sekarang ini nggak cuman sampai Surabaya saja yang dikembangkan, tapi sudah melakukan pekerjaan tol Trans Jawa ke sisi-sisi kolektor seperti Jogja ataupun ke daerah pantai selatan. Memang sudah ada plan-nya gitu. Tapi kalau secara user ya, ini sih Kak, kalau dibilang bagus nggak bagusnya pasti ada. Gitu. Misalnya kalau secara jalannya itu masih
kadang suka banyak yang bergelombang. Wah, aku nggak paham gitu, kadang kok masih bergelombang gitu. Padahal sudah pakai beton. Terus juga kadang juga perbedaan tinggi yang cukup signifikan. Jadi kendaraan kita tuh sedikit terjungkal ya gitu. Seperti misalnya ada struktur jembatan, entah itu jembatan melewati sebuah selokan atau kali, itu jarak antar beton itu terdapat perbedaan tinggi. Jadi mobil kita tuh agak tersungkur lah seperti itu. Lalu sejauh ini sih kalau untuk kenyamanan ya, semua overall nyaman gitu. Tinggal kitanya aja yang membawa mobil tersebut atau kendaraan tersebut itu sejauh apa gitu. Kita safety factor-nya tuh kita yang perhatian sendiri gitu. Misalnya, maaf mas, suaranya nggak denger nih mas. Lanjut aja mas. Oh gitu. Ya, seperti itu. Jadi ini memang temanya saya pikir sesuai sama yang kejadian awal November kemarin ya. Jadi memang banyak banget yang jadi aware soal jalan tol karena faktor alasannya pakai beton atau pakai aspal. Memang sih ada sedikit perbedaan ketika mengendarai sebuah kendaraan ketika melewati jalan tol yang beraspal dengan cuman hanya beton. Kalau perkerasan aspal itu, kalau bahasa orang awamnya, bannya tuh kayak ngegigit gitu ya, ngegigit jalannya gitu, lebih enak. Tapi kalau beton, ya sebenarnya kalau kita bawa kenceng, seperti ngambang bannya gitu. Ya, menurut saya perencanaan-perencanaan yang sudah dibuat oleh para ahli-ahli jalan tol, kenapa memilih perkerasan rigid, kapan juga harus memakai perkerasan aspal itu sudah dikalkulasi matangnya sih. Terlebih kalau yang saya perhatikan terhadap kecepatan pengendara jalan tol. Misalnya kalau kita membawa 100 km per jam di jalan yang beton, itu masih safety gitu, masih safe. Ataupun begitu pula kalau di jalan aspal gitu. Mungkin kalau di jalan aspal bisa lebih kenceng lagi. Itu kadang gimana ya, mengkoneksikan antara insting dan safety itu menurut saya itu harus perlahan-lahan gitu. Jadi kitanya juga nggak boleh, sebagai pengendara nggak boleh apa istilahnya, tidak boleh serampangan lah gitu. Kalau bahasa kitanya mah gitu, ya tetap memperhatikan keselamatan dan keamanan juga gitu. Karena yang pakai jalan tol itu kan banyak itu, ada moda angkutan umum, ada moda logistik, dan semuanya itu tumplok di situ. Dan kalau membandingkan jalan tol di Indonesia dengan tol di luar negeri ya, yang pernah saya alami di highway-nya Malaysia, itu Lebuh Raya, itu kurang lebih sama sih. Cuman yang masih saya salut dari mereka itu adalah markanya itu didesain atau ditata dengan baik gitu, agar pengendara itu lebih aware gitu. Misalnya seperti speed trap, di mana saatnya dia harus memelankan kecepatan. Terus juga banyak lagi deh pokoknya. Di Singapura pun juga sama seperti itu. Lalu kalau di Indonesia, di khusus Pulau Jawa, overall sudah bagus sih menurut pandangan saya gitu. Cuman kalau di Jakarta, di wilayah ruas Jabodetabek, ya mungkin banyak juga sih yang mengkritik kayak kenapa bangun tol banyak gitu-gitu. Ya saya pun juga ada sedikit mengkritik. Kemarin sempat ada rencana jalan tol,
elevated kalau nggak salah ya, dari tol Jor Selatan itu luas dari Pulau Jambi hingga ke Jati Asih atau Cikunir gitu ya. Ya menurut saya buat apa lagi gitu. Kan sudah ada Jor 2 yang harus bisa kita genjot agar logistik dialihkan ke situ. Ya, mungkin seperti itu sih kalau diskusi santai dari saya mah. Kayak gitu sih, Kak. Ya, oke. Jadi maksudnya tadi maksudnya ada banyak banget nih kayak pengujian kayak sebelum bener-bener tol itu bisa langsung berfungsi gitu loh. Maksudnya bisa digunakan oleh masyarakat gitu daripada. Betul. Nah ini kan dari bincang teknik ini kan niatnya adalah sharing session ya. Mungkin dari sini ada audiens yang ingin berbagi pengalaman nih dari kayak sudut pandangnya tentang jalan tol di Indonesia nih. Kayaknya nih udah ada yang raise hand dari Pak Ahmad. Ya mungkin Pak Ahmad Abdul bisa itu Pak. Ya, Pak. Kedengaran suaranya Pak? Ya, Pak. Terima kasih Pak. Salam sehat, salam kenal dari Gorontalo nih. Sebetulnya kalau menyangkut jalan tol, di Gorontalo ini tidak ada jalan tol. Barangkali saya hanya ingin meminta sharing lah dari Mas Haikal tentang jalan tol. Karena hampir sering saya menonton di TV, banyak sekali terjadi kecelakaan. Maksudnya, apakah ada yang salah? Gitu? Ada yang salah? Apakah batas kecepatannya, lebar ruas jalannya, yang dimaksud tadi ruasnya tadi, kemudian menyangkut strukturnya. Apakah kan tadi dijelaskan di jalan tol itu ada dua menggunakan struktur. Yang pertama kita menggunakan rigid, kemudian aspal. Di televisi juga saya sering menonton, baik di aspal maupun di rigid, banyak pun kecelakaan. Iya, betul Pak. Makanya saya berpikir, apakah ada struktur yang lain ya, artinya untuk mencegah kecelakaan, atau kita membatasi kecepatan maksimal dari kecepatan kendaraan, ataupun ruas jalannya, apakah kurang lebar, nah gitu. Jadi saya hanya minta mohon pencerahannya, karena kita di Gorontalo ini tidak punya jalan tol. Iya Pak. Iya. Manado ya Pak. Saya di Gorontalo Pak. Iya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin kalau dari pandangan saya ya Pak ya. Iya. Kalau misalnya jalan tol itu kadang memang dicapnya tidak safety atau bagaimanapun ya. Kalau yang saya pribadi sebagai pengguna jalan tol juga, itu tergantung dari kitanya gitu Pak. Memang ada berbagai jalan tol yang menurut kami juga strukturnya itu sedikit bergelombang. Meskipun pakai rigid, tetapi tetap bergelombang gitu. Saya juga nggak paham kenapa dibuat bergelombang gitu. Itu kan juga membahayakan gitu. Tapi kalau misalnya yang saya perhatiin terhadap kecepatan, memang kalau kita sinkronisasi antara kecepatan dan juga perencanaan strukturnya, jalan tol ini mungkin sudah didesain atau direncanakan kenapa memakai aspal, kenapa memakai beton, itu mungkin sudah dikasih tahu agar pengguna jalan tol ini lebih perhatian gitu dengan kecepatan yang dibawa. Misalnya kayak kita ngelihat lah kalau naluri kita masing-masing gitu, melihat jalan-jalan tol lebar sekitar 2 lajur atau 3 lajur tapi sepi. Kita bawaannya ingin dikencengin tuh kecepatannya. Ya itu sebenarnya sih naluri ya. Cuman tapi kalau kita pikir-pikir, bagaimana kalau kita menanggulangi kalau terjadi trouble, kita kehilangan kendali, itu kan menghasilkan kecelakaan lagi. Baik itu bisa kecelakaan tunggal, ataupun bisa beruntun macam-macam. Semua kecelakaan tuh
masuknya banyak lah gitu. Lalu kalau misalnya safety factor atau safety yang di kecepatan yang dianjurkan ya, kalau di dalam kota itu memang rata-rata banyak ruas tol untuk jor 1 dalam kota itu, dan tol dalam kota itu memakai perperasan aspal. Jadi karena di situ kecepatan yang diperbolehkan itu sekitar 60 sampai 80. Jadi batas maksimal 80 ya, meskipun ya kita tahu nggak semua orang menjalankan sampai 80 gitu, Pak. Tapi lebih dari itu. Mungkin dari naluri kita sendiri merasa 100 itu cukup, atau 120 kita masih bisa mengendalikannya. Tapi memang ditetapkan dari SPM-nya atau standar pelayanan minimumnya juga kecepatannya itu 80. Tapi kalau untuk yang luar kota seperti Jakarta Cikampek ataupun Trans Jawa itu 100. Nah, bahkan tol Jakarta Cikampek yang layang aja itu batas kecepatan maksimalnya 80. Dan ini juga apa ya? Meskipun juga sudah dibangunnya bentuknya aspal, tapi kan di situ terdapat sambungan ya atau join supaya apa anti gempa atau bagaimana lah. Itu juga saat waktu awal-awal tuh perbedaan tingginya terasa. Jadi bunyi jeduk-jeduk gitu. Wah, tuh menurut saya saat itu bikin mual juga, tapi selama ini terus evaluasi dan ya cukuplah membuat kita nyaman gitu. Tapi ya kalau untuk yang tol Jakarta Cikampek yang layang itu masih banyak tanda kutip yang bisa saya pikir sih, seperti misalnya ya kadang di sambungan itu yang kita kena ban mobil itu membuat terguncang segala macam. Tapi kalau kita bawa di atas 80 malah mengurangi, mereduksi, ya seperti itu mungkin Pak. Ya yang saya simpulkan ya adalah dari kecepatan yang kita bawa dan juga gimana insting kita membawa mobil atau kendaraan itu secara lebih safe gitu Pak. Oh ya, terima kasih Pak. Karena kalau dijelaskan tadi juga ada yang bergelombang. Iya. Saya sendiri tidak tahu ya. Kan biasanya sebelum pekerjaan itu berakhir, tentunya ada istilah PHO. PHO ini kan memeriksa pekerjaan sudah 100%. Yeah. Nah, kalau memang khusus konstruksi jalan tol misalnya ada yang bergelombang, saya juga tidak begitu itu. Ya, tergantung sisi siapa yang melakukan PHO di akhir pekerjaan. Karena memang kalau jalan tol sendiri kalau dengan kecepatan tinggi kemudian jalan itu bergelombang menjadi tidak safety untuk pengendara. Walaupun ya paling kalau kita jalan 40 km per jam ya masih lumayan. Tapi kalau di atas 80 ya kendaraan melayang lah. Betul Pak. Betul Pak. Nah, saya juga pernah ke Jakarta beberapa kali lewat jalan tol ya begitu rasanya kan karena ada pertama pemisahan antara ada yang di daerah Patahan ya itu semacam Mas Haikal bilang tadi ada gedebuk-gedebuk itu. menjadi tidak enak kita kalau kecepatan tinggi itu. Ya, terima kasih Mas. Salam perkenalan dari Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi terima kasih buat Pak Rahmat Abdul dari Gorontalo atas insight barunya nih. Kita jadi tahu nih kalau di Gorontalo masih belum ada pembangunan jalan tol ini. Karena nih masih ada sekitar 10 menitan waktu ini sebelum beralih ke sesi tanya jawab, mungkin ada beberapa dari teman-teman nih yang mau share pengalaman mungkin. Silakan bisa raise hand nanti biar panitia.
Apa langsung saja ke tanya jawab ya, Mas ya? Kayaknya Mas ya. Ya, mungkin bisa mungkin. Oh ya, bisa. Ya udah sih, mungkin panitia bisa share buat pertanyaan yang udah masuk nih beberapa. Nah, ini pertama pertanyaan dari Kevin di Pontianak nih. Perbedaan jalan tol Indonesia yang dan luar negeri itu apa aja sih item yang mencolok dalam perbedaan, kenapa bisa ada persepsi jika tol Indonesia ini nggak aman? Kayaknya tadi udah dijelasin Mas ya, yang tentang tol Indonesia dan tol luar negeri ya. Iya, mungkin itu. Nah, kayaknya itu kayaknya udah menjawab yang tadi ya. Kita Iya. next ke pertanyaan selanjutnya nih. Dari Reja di Samarinda, hal-hal apa saja sih Kak yang wajib kita pelajari jika ingin menekuni bidang transportasi nih? Mungkin Kak Haikal bisa share pengalaman nih, apa sih pertama kali bisa tertarik banget di bidang transportasi, jadi kayak transportasi, jadi infrastruktur kayak gitu. Pertama sih kalau ngomongin transportasi itu luas ya. Luas secara arti transportasi ini ada darat, ada laut, ada udara. Nah, dari situ aja sudah luas gitu. Terus juga transportasinya juga kalau kita telisik lebih lanjut itu banyak lagi ya, seperti sejarahnya itu juga udah banyak juga. Lalu selain sejarah tuh ada perencanaan misalnya. Contoh lah perencanaan jalur MRT, jalur LRT, nah itu masuk perencanaan. Lalu infrastrukturnya yaitu ya setelah diperencanain, dibangun, ya itu masuk ke ranah infrastruktur seperti infrastruktur fisik ataupun infrastruktur non fisik. Nah, infrastruktur fisiknya itu kalau yang bisa dijelaskan, fisiknya itu ya bangunan gitu. Misalnya bangunan stasiun, bangunan halte, jalan tol. Lalu kalau non fisiknya itu ya lebih ke aspek-aspek diri diri kita masing-masing. Misalnya kita membangun budaya apa gitu. Misalnya dengan adanya transportasi seperti MRT, kita membangun budaya apa gitu. Apa yang kita bangun jadi rapi, tertib dan segala macam. Dan juga ada jalan tol. Ini kita bangun budaya apa? Oh, apa budaya kenceng-kencengan? Oh, apa budaya uh, lebih safety gitu. Itu sebenarnya ada sih, ada standar penilaian juga, cuman memang jarang disosialisasi sih. Jadi kalau untuk mau menekuni bidang transportasi tuh saran dari saya tuh kenalinlah gitu, ada potensi transportasi apa di wilayah tersebut gitu. Misalnya Samarinda itu Samarinda nih ada tol ya, tol Balikpapan Samarinda. Nah itu bisa ditekuni nih, seperti apa sih yang berpotensi dari tol Balsam itu Balikpapan Samarinda, ataupun bagaimana sih sejarahnya. Terus macam-macam lah kalau di Samarinda, seperti misalnya airportnya, terus juga pelabuhan mungkin. Pokoknya kenali dulu potensi yang ada di kota tersebut, lalu dikulik satu persatu. Seperti itu, Kak. Oke, ya kalau boleh tahu Kakak dulu pertama kali kayak tertarik tuh di bidang apa nih Kak? Kayak di tolkah dulu, apakah maksudnya bidang apa nih yang paling pertama kali kayak buat Kakak tuh akhirnya menekuni sekarang nih? Kalau saya pribadi, pertama sih saya suka infrastrukturnya dulu ya, seperti jalan tol, infrastruktur uh, misalnya metro atau kereta gitu. Baru saya pelajari satu persatu sejarahnya dari mana, lalu ada perencanaan apa, kayak misalnya master planning yang suka bertebaran di internet tuh kan banyak banget ya gitu. Kita kulik satu persatu tentang airport, tentang stasiun kereta. Kita mulai dari situ sih, kalau kalau saya pribadi masih itu, Kak. Iya ya. Jadi tertariknya ke bidang kereta dulu ya. Oke, kita lanjut Kak ya.
ke pertanyaan ketiga nih dari Kak Monica nih. Kenapa jalan tol di Indonesia itu berbeda part STA-nya atau stasiun? Ada perkasan aspal dan juga beton. Apakah ada peraturannya? Misalnya ada beberapa jalan tol Indonesia itu ada kayak pertama dia beton dulu, habis itu aspal, itu beton dulu, itu kira-kira tuh apakah ada peraturannya atau emang ada apa sih kira-kira tuh yang buat akhirnya dibuat seperti itu? Oh ya, pertanyaannya bagus nih. Kalau fisik ya, kalau secara peraturan sih saya belum mengulik secara peraturan dari Permen PU ataupun dari apa gitu. Tapi bisa kita lihat di lapangan ya, banyak ruas-ruas tol baru yang khususnya di Pulau Jawa gitu ya, itu memang sekarang memakai perkerasan rigid gitu. Nah, tapi ada berbagai STA itu sengaja dikasih aspal, seperti kalau contohnya melewati sebuah jembatan. Mungkin kalau dikasih perkerasan rigid, ketika dikasih load atau beban, itu mungkin distribusi bebannya tidak merata, atau bisa dibilang distribusi beban tersebut menjadi tidak teratur lah. Makanya dikasih perluasan lunak atau aspal agar beton misal struktur jembatan atau struktur culvert itu seperti yang di bawah itu bisa dibuat terowongan, itu yang dilewatin, yang struktur yang ditimpanya itu tidak rusak gitu ya. Makanya banyak kalau ketemu bikin jalan tolnya dari tanah yang diuruk, itu kan layer-layernya tadinya saya jelasin itu banyak ya. Nah, terus kalau bisa ketemu itu kalau pakai rigid, karena yang saya alamin itu untuk menghasilkan kecepatan yang lebih stabil gitu, lebih stabil. Tapi kalau misalnya melewati jembatan, melewati terowongan, itu dikasih aspal ya agar struktur tersebut tidak terganggu pas saat dilewati. Seperti itu, Kak. Oke, Kak. Jadi ada kayak gitu ya, ada kayak perencanaan kayak gitu ya. Ini barusan masuk nih di kolom komentar ini dari Pak Wiryanto nih. Mungkin Pak Wiryanto bisa open mic, Pak. Kayak apa nih? Dia terlibat di jalan tol pertama di Indonesia di Jagorawi. Mungkin bisa sharing pengalaman nih. Iya, Pak. Pak Wiryanto. Iya, bentar. Oke, itu kan dulu pertama kali ada jalan itu bypass dulu. Waktu sudah ada bypass, nah kemudian ada merencanakan karena jalan yang existing kan mulai, kalau secara analisa mulai penuh nantilah. Nah, dibuat alternatif. Itu yang pertama kali waktu itu saya di perusahaan BUMN Indah Karya 1964 itu. Kemudian diteruskan sama PT Biek yang kerjasama dengan Spedrap Internasional. Nah, PT Biek itu juga sebenarnya sih ahli-ahlinya orang dari dalam juga, dari Bina Marga gitu. Jadi memang kalau itu banyak sebenarnya, kalau mau tahu sih sekarang kan sudah banyak tuh spek atau aturan-aturan untuk kalau jalan tol tuh gimana, dibangunnya gimana, sudah ada. Kalau dulu kita kan merintis, kita cuma kasarnya menyontek dari ESTO gitulah. Jadi apa syarat-syaratnya itu memang macam-macam. Prinsipnya jalan tol itu memberi alternatif untuk jalan yang sudah ada, supaya orang bisa milih mau yang cepat, mau yang, dan dia mau kemananya gitu. Dan itu memang berbayar, maksudnya sesudah dianalisa ininya jadi kalau pakai jalan lama dari A ke B itu biayanya berapa sih, maksudnya biaya kendaraannya, supirnya, sepepetnya semua. Nah, itu dianalisa. Nah, kemudian dengan jalan tol itu bisa ditempuh berapa.
Jadi bisa lebih menguntungkan secara operasional, lebih menguntungkan jalan tol gitu. Cuma kalau jalan tol kan dia cuma daerah tertentu aja dia bisa masuk atau keluar. Kalau jalan lama kan bisa di mana aja kita mau masuk, mau keluar, mau berhenti. Itu yang sebenarnya yang dimaksud jalan tol yang sekarang itu. Begitu yang saya ketahuilah, karena sampai hari ini saya masih terlibat di konsultan soal jalan juga gitu. Jadi dari jalan dari dulu kalau kita kerja kita mesti ngitung pakai mesin hitung. Kalau sekarang kan bisa tinggal mencet aja tuh. Pakai software banyak macamnya lah. Softwarenya macam-macam tuh. Cuma kan harus tahu prinsip-prinsipnya dulu gitu. Tapi cara pengerjaannya sudah enak, tinggal mencet. Kalau dulu mikir mesti pakai mesin hitung, mesti pakai kode namanya hitungan yang seperti mistar gitu, kita ngitung gitu. Pokoknya dari zaman batu lah sampai sekarang yang modern. Kalau sekaliannya anak-anak muda mah enak sebenarnya tinggal mencet-mencet aja. Tapi ya masih diketahui prinsipnya. Terus kemudian softwarenya kita juga cuma biasanya relatif mahal itu softwarenya kok yang benar. Itu jadi saya juga masuk ke sini pasti saya yang paling muda di sini nih. Ini kan anak-anak saya kan seumuran anak saya. Bayangin saya 64 udah di Jagorawi, kalian belum ada, mungkin Bapak Ibu juga mungkin belum ketemu. Ya gitu aja deh sebenarnya ini. Oh iya. Oh kalau boleh tahu Pak, pas dulu perencanaan itu kira-kira tuh aturan apa Pak? Ini Pak, kalau sekarang kan ada kayak Bina Marga kayak gitu. Yang dulu adopsi peraturannya tuh aturan dari mana itu Pak? Ya itu Bina Marga itu dari nyontek dari ASTO. Yang punya American Standard Amerika, dari situlah asal mulanya nyontek itu. Baru dimodifikasi gitu. Jadi itu ada bukunya, buku yang aslinya buku hijau ya. Tapi kan sekarang sudah banyak itu buku yang bahasa Indonesia. Kalau zaman saya masih bukunya masih bahasa Inggris. Jadi kalau belajar jalan itu cuma ada 3. Highway rural, terus urban arterial, sama highway capacity, itu aja. Semua soal jalan tuh ada di situ, udah cukup itu. Nah kalau yang highway capacity itu sebenarnya udah dimodifikasi, ada manual kapasitas jalan gitu, tuh ada di Bina Marga. Intinya Bina Marga dulu awal-awalnya semua nyontek dari ASTO gitulah. Oh iya Pak. Ya udah Pak, makasih ya Pak atas insight barunya nih Pak. Makasih. Terima kasih Pak. Mungkin buat Kak Haikal bisa lanjut ke pertanyaan dulu Pak ya. Oh iya, boleh. Bentar lagi di share dari teman-teman nih. Siap. Oke, kita lanjut. Ini dari Kak Dian di Surabaya. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya kemungkinan penyebab terjadinya kecelakaan di jalan tol, nih Kak? Oke. Salah satu faktor-faktornya kalau dari human error-nya ya, pertama tuh seperti kayak microslip, terus juga nggak fokus gitu ya. Nggak fokus banyak artis kayak misalnya microslip, tiba-tiba tertidur beberapa detik, terbangun lagi, tapi dia nggak fokus gitu, di depan dia tuh sudah ada kendaraan gitu, dia tetap ngegas. Nah, makanya dari itu penting juga sih, seperti perencanaan tol juga, yang kalau menurut pandangan saya ya, itu di tol Trans Jawa itu penting banget untuk diberi namanya penerangan sih. Saya juga kadang nggak paham gitu, kenapa tol sepanjang ini penerangan cuma ada di interchange, di simpang susun, ataupun di rest area gitu. Sejauh cuman sekitar 1 kiloan,
Tapi memang dengar-dengar itu sih merupakan hal dari pelayanannya ya. Tapi tetap aja, karena kita nggak tahu gitu. Kita sudah safety, tapi di sebelah-sebelah kita tidak safety. Nah, itu terjadi, kita kena imbas kecelakaan gitu. Dan salah satu bentuk kecelakaan di tol ini, ya terkadang ya, kalau misalnya kita, dari kita sendiri dulu sih, seperti apa kita membawa mobil tersebut atau kendaraan tersebut, misalnya terlalu kencangkah dan bertemu dengan struktur jalan tol yang istilah bergelombang ataupun terjadi perbedaan tinggi yang cukup signifikan. Nah, itu kita tiba-tiba oleng jadi kecelakaan. Dan juga kadang sih yang perlu ini nih diperhatikan saat hujan gitu ya. Nah, pernah sering terjadi gitu ya di jalan tol Semarang Solo, ada di sekitar setahun lalu ya. Itu namanya tol itu kadang suka sedikit tergenang ya, meskipun untuk ukuran drainasenya sudah ditata secara rapi agar air itu tidak terlalu menggenangi suatu tol. Tapi tetap aja nih posisinya lagi turunan, lalu dia dengan kecepatan yang cukup tinggi. Nah, ada suatu mobil melewati dan akhirnya dia terjadi aquaplaning atau hydroplaning, yaitu bannya itu tidak, apa ya, kalau bahasa awamnya dia ngejejek lah gitu dengan sebuah beton gitu, karena betonnya itu tergenangi air, jadi dia oleng terbalik mengenai suatu bis gitu. Nah, itulah kadang kalau penyebab terjadinya kecelakaan itu gimana caranya, ya dimulai dari kita sendiri gitu. Gimana kita bisa lebih aware, lebih safe driving, seperti itu. Jadi ukurlah kemampuan kita gitu. Kalau kita bisa membawa secara 120 km per jam, tapi kita tetap safety, insting kita safety, kita bisa mengendalikan, ya silahkan gitu. Tapi kalau misalnya saya merasa saya bawa 80 udah kenceng dan cukup gitu, ya silahkan gitu. Jadi semua ini jangan tergesa-gesa lah gitu, jangan tergesa-gesa, karena untuk mencapai suatu tujuan juga kalau tergesa-gesa ya akhirnya ada aja laka gitu. Itu sih yang bisa saya sampaikan. Oke Kak, dari mungkin buat teman-teman yang di Surabaya ini bisa kayak ini ya, kemarin di postingan Civilian Hub itu juga ada bahas tentang ini nih, tentang faktor-faktor apa aja sih yang mempengaruhi adanya terjadinya kecelakaan nih, kayak misalnya dari pengemudi, kendaraan, dan juga lingkungan. Mungkin bisa tuh dibaca-baca Kak. Nah, mungkin kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Menurut Kak Haikal, apakah kemungkinan di tahun 2022 ini untuk pembangunan jalan tol akan tetap gencar-gencarnya nih Kak ya? Kayaknya pemerintah lagi bangun jalan tol banyak nih. Iya, ya masih sih kalau untuk di ruas tol Trans Jawa ya, untuk ruas-ruas kolektor ya. Memang kalau kita biasa lihat nih di webnya GIS BPJT itu tuh banyak tuh ruas-ruas tol se-Indonesia gitu yang direncanakan gitu. Ya, yang di tahun 2022 ini sih kayak fokusnya ya kalau untuk tol Trans Jawa itu yaitu dari Solo Jogja. Untuk sesi pertama itu dari Solo sampai ke Purwomartani, daerah Klaten sana, itu sedang dibangun. Dan juga rencana 2022 ini kemungkinan besar di awal tahun depan ini, tahun besok ya, itu ruas tol Cisumdawu dari Cilenyi sampai ke Sumedang itu bisa dioperasikan. Nah, itu tol Cisumdawu tuh sangat eksotis ya, karena di situ tuh terdapat terowongan gitu.
terowongan yang panjangnya sekitar 800 meter atau berapa, hampir sekilo gitu ya. Nah itu kenapa sebenarnya udah jadi dari lama tapi nggak dioperasiin gitu, karena kemungkinan besar ya para seperti Bina Marga ataupun BPJT mengevaluasi ataupun merencanakan bagaimana nih keselamatan di terowongan gini. Kan kita nih bukan terowongan kereta yang kalau kereta kan tinggal lewat rel aja gitu. Udah jalannya udah punya jalan sendiri lah gitu. Sementara kalau jalan roda karet itu bisa ke kanan, bisa ke kiri gitu. Bagaimana kalau penanggulangan di terowongan tersebut? Apalagi kan ini terowongan pertama gitu ya. Kalau dilihat dari tol di Indonesia ini terowongan pertama yang panjang gitu di daerah Sumedang sana. Itu bagaimana supaya kecepatan tersebut bisa terjaga gitu. Karena setahu aku ya itu di Jakarta juga di tol Jor yang terowongan cukup panjang itu di sekitar Pasar Rebo itu aja sering terjadi kecelakaan entah kenapa gitu. Nah, mungkin banyak belajar dari situ kenapa tol Sunda itu lama banget karena kontur jalannya itu curam dan juga berbukit. Setelah ada terowongan takut terjadi seperti hal yang ada di Jor gitu sih. Lalu tol lanjutannya itu Semarang Demak yang sedang dibangun saat ini. Lanjut lagi tol KLBM sudah diresmikan Krian Legudi Bunder Manyar, yaitu seperti kayak tol outernya Surabaya lah itu. Nah yang pasti juga sih ke Banyuwangi gitu. Nah kalau untuk tol-tol di luar Jawa, Sumatera ini masih belum ada perencanaan yang matang sih, lanjutan dari Palembang, Betung sampai ke Jambi gitu. Terus juga kalau untuk tol Medannya juga masih belum ada kelanjutan. Saat ini memang tol sudah sampai Binjai ya. Tol Belmera itu trasenya berubah, yang tadinya lurus ke arah Belawan, Pelabuhan Belawan, sekarang jadi belok ke Binjai. Nah kalau boleh tahu nih cerita sedikit ya, bisa dicek nih ya Simpang Susun Tanjung Mulia. Nah itu super ribet banget kalau boleh tahu tuh ya. Nah terus kalau di Padang juga belum ada progres gitu. Untuk di Kalimantan masih sekitar Balikpapan Samarinda. Kalau di Manado itu tol Manado Bitung, dan juga di Makassar itu tol lanjutan dari reformasi di tol dalam kota yang elevated ya atau layang, tol AP Petarani. Ya itu sepertinya kalau untuk penambahan jalur tol baru ya mungkin di tahun 2002 hingga 2022 besok hingga berikutnya itu kemungkinan besar lebih banyak di Jawa sih. Kalau di Bali pula juga tidak ada lagi sih tol dari bandara dan lain sebagainya. Seperti itu. Oh ya, oke. Nanti lanjut nih dari Kak Lukamana. Di Malaysia peristiwa kecelakaan diatasi dengan melakukan penelitian permodelan untuk Indonesia. Model matematis apa yang tepat untuk pemecahkan dan variabel apa yang pengaruh terhadap kecelakaan. Nah ini buat Kak Lukamana mungkin bisa itu Kak. Kayaknya tadi udah ada beberapa saran ya dari Pak Wiyanto untuk baca buku UGM. Mungkin Pak Wiyanto bisa itu Pak. Ada itu mungkin bukunya buku apa gitu. Mungkin teman-teman banyak yang penasaran nih, kepo dengan buku yang tadi Bapak sebutin di kolom ini. Nggak apa Pak Wiyanto mungkin ada itu Pak. Suaranya mungkin. Iya tadi belum di unmute jadi nggak bisa. Ya itu waktu itu sudah ada webinarnya. Saya lupa namanya gitu. Tapi kalau perlu sih bisa datang ke saya atau nanti saya nggak ingat, belum lama itu. Jadi situ diuraikan soal keselamatan. Sekarang namanya tuh apa?
jalan layak fungsi atau apa gitu. Di situ secara detail banyak itu yang mesti diceritain sih. Tapi kalau mau itu ada bukunya, Anda bisa berhubungan sama Universitas apa UGM ya. Saya sendiri judulnya lupa sih. Saya mesti lihat dulu. Karena banyak, saya udah 300 lebih tuh webinar. Jadi nggak apa, saya satu-satu mesti buka dulu. Kalau kalian ke Bandung sekali-sekali gitu, nanti saya bisa kasih informasi lah soal bukunya, soal webinarnya yang saya juga ada yang sebagian saya simpan gitu. Intinya tuh kalau saya lihat tadi semua anak-anak itu sebenarnya kurang baca lah dan kurang mengikuti gitu. Padahal soal kecelakaan itu sudah mungkin 3 atau 4 webinar membahas soal kecelakaan terutama juga di jalan tol gitu. Di situ sudah terurai dengan rinci. Yang terakhir saya juga ikut juga waktu itu di webinar yang ada ini Malaysia. Nah, di Malaysia juga itu ada penelitiannya gitu. Intinya kalian mesti masuk grup atau apa, cari di situ. Soalnya semua yang diomongkan sih sebenarnya sudah ada webinarnya semua. Cuma karena kalian nggak ngikutin, jadi ya gitulah. Ya Pak, benar Pak, benar. Jadi banyak pertanyaan sebenarnya semua ada jawabnya. Jadi kalau kalian ke Bandung bisa saya kasih semua itunya data-datanya. Ya. Itu Mungkin ya. Mungkin nanti teman-teman bisa itu ya kan udah ada grupnya juga, mungkin bisa grupnya diaktifin, mungkin Pak Wir nanti bisa kayak nge-share materi sebelumnya Pak Wir pernah ikut webinar itu. Jadi bisa lebih teman-teman yang punya pertanyaan tentang kayak perencanaan atau apapun itu bisa kayak masuk aja ke grupnya, ntar mungkin dibahas bareng-bareng dari kan banyak nih dari insight teman-teman nih gitu. Udah, makasih Pak Wir ya atas itunya Pak. Mungkin bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya, panitia. Oke, lanjut nih. Dari Joni B. Konsultan. Dalam aspek perencanaan jalan tol ada di Indonesia, apakah ada regulasi panjang jalan tertentu, parameter kondisi medan yang diperlukan untuk pembangunan? Terima kasih. Oke, izin jawab Pak Joni. Kalau untuk regulasi panjang jalan tertentu dan parameter kondisi medan ya, diperlukan untuk pembangunannya ya. Pertama sih sesuai dengan peraturan yang dijelaskan itu sebagai pemilihan trase ya, biasanya itu diuji feasibility study bagaimana sebelum membuat tol tersebut tuh harus direncanakan gitu, seperti ruasnya seberapa panjang gitu, dan Iya, benar-benar. Dan juga ruasnya kan seperti misalnya contoh ya Jagorawi, Jakarta, Bogor, Ciawi gitu ya. Terus seksi-seksinya itu dibagi gitu, dari ruas bagi ke seksi 1 dari Cawang ke mana gitu, seksi 2 ke mana, seksi 3 mana, sampai berapa seksi gitu. Dan juga kadang di sub lagi, seksi A, B, C-nya lagi, bisa 1A, 1B, segala macam. Itu biasanya di seluruh perencanaan transportasi itu seperti itu sih. Bahkan banyak itu, nggak cuma di tol doang, misalnya di perencanaan perkeretaapian juga sama itu. Dan juga kalau misalnya regulasi parameter kondisi jalan ya, itu biasanya sih mengikuti SPM yang dilakukan sama para kementerian PUPR ya, baik itu Bina Marga atau BPJT gitu ya. Seperti misalnya kondisi medan jalannya itu mau dibikin dari feasibility tadi itu
seperti kan biasanya uji tanah dulu. Oh misalnya tanahnya tanah rawa gitu, ataupun misalnya oh ini tanahnya tanah berpasir. Bagaimana untuk kondisi medannya? Berarti harus pakai struktur apa nih? Oh misalnya kalau misalnya tanah rawa pakai struktur cakar ayam. Oh kalau misalnya trafficnya tinggi gitu, kayak tol-tol di dalam kota, contoh Wiyoto Wiono, traffic tinggi. Setelah ada bypass itu dibikin tol, ya tolnya tol layang seperti itu. Ya mungkin seperti itu mungkin Pak yang bisa saya jelaskan. Oh, iya, ya. Oh ya, itu jadi jawaban Pak Joni. Oh buat sekedar nambahin itu buat teman-teman yang kalau masih penasaran dengan kayak perencanaan jalan tol ini bisa ngakses data pu.ig.id di dataset jalan tol dan perencanaan. Di situ ada beberapa peraturan apa aja sih di jalan tol tuh yang sekiranya nih buat teman-teman pasti penasaran tentang kayak regulasi atau peraturan perencanaan, uji apa aja teh yang sebelumnya penjelasan yang tadi Kak itu juga ada di data itu juga, mungkin bisa diakses nanti. Nanti linknya bisa di-share di grup ya. Selanjutnya next dari Kak Arfa Ragil dari NTB, saya pernah melihat beberapa jalan tol yang mengalami keretakan di bagian pinggir jalannya. Itu sebabnya apa ya Kak? Kalau dari kontur tanahnya atau dari aspalnya bisa penjelasannya. Terima kasih. Oke. Kemungkinan besar ya, terkadang sebuah struktur itu kalau bisa saya telisik lebih lanjut ya, terkadang sebuah struktur jalan tol ini mengalami fatigue ya, atau kelelahan dari struktur itu, jadi terjadi suatu deformasi atau keretakan dari sebuah, bisa jadi kalau misalnya di pinggir tol aja gitu, kalau misalnya struktur elevated gitu ya, keretakan cuma di dinding tol, dinding pembatas mungkin masih biasa. Tapi kalau bisa ada sebuah keretakan di jalanan ataupun di tiang-tiang pilarnya, itu kan berbahaya. Kayak waktu kejadian berapa tempo lalu ya, itu salah satu jembatan Cisomang di Cipularang itu katanya terdapat pergeseran, baik itu tanahnya bergeser ataupun struktur jembatannya itu mulai keretakan. Makanya sempat ada hoax kan tuh, katanya pilarnya itu miring parah gitu. Padahal kan nggak miring sih, cuman dijelasin, cuman ada sedikit pergeseran tanah yang dianalisis. Jadi dilakukan penanganan gitu. Salah satunya ya mungkin seperti penambahan tanah merah gitu, tanah yang gembur ataupun tanah yang berbatuan, agar struktur di bawah tersebut lebih padat gitu. Dan juga manajemen lalu lintasnya juga saat melewati jembatan tersebut, semua jenis kendaraan, baik itu kendaraan berat ataupun kendaraan ringan gitu ya, itu harus di bawah kecepatan 60 km per jam gitu, agar tidak bergeser. Nah, kalau misalnya terjadi keretakan kontur tanah gitu, misalnya di jalan tol yang bukan elevated gitu ya, itu biasanya mungkin ya terjadi pergeseran tanah ataupun ya kualitas beton dan juga aspal gitu. Kadang aspal itu terlihat enak karena mulus, bikin jalannya mulus, tapi kadang aspal tersebut di struktur di bawahnya itu terasa kayak kosong gitu. Jadi aspal itu ketika dikasih load atau beban yang berat dari roda, misalnya kontainer lewat, lama-lama dia akan mengikis gitu, pecah segala macam. Dan memang kalau terjadi seperti di tol Jakarta Cikampek seperti itu ya, kadang ya dibuatlah dibongkar habis, ganti pondasi dalam strukturnya, lalu habis itu apa namanya, dikasih tulangan, lalu ditumpuk beton lagi,
baru dilakukan pelapisan aspal yang cukup banyak gitu. Seperti itu masuk ke perawatan atau maintenance-nya jalan tol sih. Oke, lanjut ya Kak. Ini kayaknya pertanyaan terakhir nih. Izin bertanya Kak Haikal, di tempat saya Jalan Brebes Banyuwangi khususnya ada jalan amblas sebelah, walaupun udah diperbaiki tapi tetap kembali amblas lagi. Kira-kira apa ya Kak, tanah bergeser atau penyebab? Apakah ada solusi untuk penyelesaiannya gitu? Oke, ini kalau boleh tahu daerah apa, Songgom ya, Songgom tuh Brebes ya. Oke, kemungkinan besar faktor dari tanah tersebutnya itu yang dirasa kurang baik gitu, sehingga terjadi longsor gitu. Nah, tapi kalau misalnya di suatu daerah tersebut itu pegunungan ya, pegunungan itu biasanya dikasih slope protection, seperti kayak batu-batuan yang disusun gitu di bukit, lalu disuntik dengan beton cor agak, lalu dikasih sebagai rongga-rongga udara gitu dari sebuah tanah gitu, jadi membuat kuat jalan di atasnya gitu. Nah, tapi kalau misalnya jalan tersebut, kalau nggak salah Songgom itu eh, yang sampingnya ada selokan nggak sih? Kayak saya pernah lewat soalnya, tapi kurang begitu paham. Mungkin masih dataran rendah kali ya Songgom ya, sebelum masuk Aji Barang. Itu Oh iya, mungkin kayaknya itu Kak. sih, kayaknya mungkin bisa dibilang amblesnya dari faktor tanah di bawahnya gitu. Itu kan kalau misalnya ambles itu terjadi namanya sinkhole ya. Bisa jadi kalau biasanya kita itu tanah di bawah tuh kopong gitu, nggak kayak ada kosong, ada ruang kosong yang nggak bisa ditopang gitu lah beban di atasnya. Jadi kita lewat ya kayak masuk perangkap gitu, jatuh gitu. Mungkin kalau solusinya Ya, ya. ya apa ya, solusinya mungkin pas ketahuan sih pas udah ambles ya, baru dicek, digali seperti apa sih struktur tanah di bawahnya gitu. Kalau misalnya memang kosong atau terjadi pergeseran dari bawah gitu ya, mungkin ditimpalin tanah ataupun dicek kembali faktor ininya sih, perihal struktur tanah, jenis tanahnya. Kalau misalnya jenis tanah tersebut itu tidak memadai, misalnya terlalu lunak atau apa, mungkin bisa dilakukan pembetonan atau membuat dinding-dinding beton gitu di samping yang ditancapkan di samping-samping jalannya gitu. Seperti itu. Oke, makasih Kak Haikal atas jawab. Kayaknya sisi tanya jamnya sudah selesai ya ini ya. Makasih Kak. Mungkin selanjutnya bisa langsung saya lempar ke Kak Novan. Wah, teman-teman, jadi sudah selesai ya untuk pengeluaran materi dan sesi diskusi tadi. Sangat menarik sekali ya Kak Haikal sama Kak Facil mengenai materi yang disampaikan tadi. Juga ada beberapa teman-teman peserta juga yang ikut nimbrung untuk sharing pengalamannya atau sharing pengetahuannya mengenai jalan tol ini, terutama untuk mewujudkan jalan tol Indonesia yang aman seperti tema kita pada pagi hari ini. Nah, mungkin sebelum kita akhiri, kita sesi diskusi dulu ya, Kak Facil ya. Kita ini minta tolong untuk Oke. Kak Operator untuk dokumentasi ya. Jadi saya hitung ini untuk nanti di sini terdapat 5 slide. Jadi nanti teman-teman nanti akan saya pandu ketika berpindah dari satu slide ke slide yang lainnya. Mungkin saya ingatkan untuk teman-teman yang belum mengaktifkan kameranya, bisa diaktifkan dulu teman-teman ini supaya terlihat wajah ganteng dan cantiknya. Yang mau menggunakan virtual background juga bisa, sudah disiapkan sama tim panitia di
grup diskusi Telegram bisa langsung diunduh atau yang sudah disampaikan melalui email. Jadi saya kasih waktu mungkin 1 menit ya teman-teman untuk bersiap-siap kita masuk ke sesi diskusi. Oh maaf, maksudnya sesi dokumentasi. Oke, kita sudah cukup waktunya kita ambil sesi dokumentasi. Oke, minta tolong operator dibantu ya. Oke, saya hitung 3, 2, 1. Oke, kita lagi 1, 2, 3. Oke, untuk yang selanjutnya ini slide pertama dulu, yang tadi dari Spotlight, yang slide pertama saya hitung 3, 2, 1. Untuk slide selanjutnya, slide kedua, 3, 2, 1. Slide yang ketiga, teman. 3, 2, 1. Slide keempat, 3, 2, 1. Dan slide yang terakhir, 3, 2, 1. Oke, teman-teman. Terima kasih, teman-teman. Untuk mengingatkan kembali, karena nanti sertifikatnya akan disampaikan berdasarkan data yang masuk melalui link absensi. Jadi pastikan teman-teman tidak lupa untuk mengisi link absensi yang telah dibagikan di kolom chat Zoom. Dan juga nanti ada itu untuk link feedback. Jadi teman-teman untuk pengembangan kami Civilians Hub supaya dapat terus menghadirkan bincang teknik dengan yang lebih baik lagi. Jadi sangat penting sekali masukan dari teman-teman untuk perbaikan kami selanjutnya. Lalu ada pesan-pesan dari sponsor nih. Jadi teman-teman tadi yang telah bertanya dan juga aktif diskusi, nanti ditunggu untuk door prize-nya, nanti kami rekap juga berdasarkan diskusi dari tim panitia untuk siapa saja ini yang kira-kira akan mendapatkan door prize-nya, seperti itu. Saya ucapkan terima kasih pada Kak Haikal untuk materi yang sangat keren ini, dan juga Kak Pacul yang telah moderatori webinar Bincang Teknik Series 2 ini. Teman-teman semuanya, karena ini telah di penghujung acara, jadi terima kasih teman-teman semuanya yang telah bergabung, menyempatkan waktunya untuk ikut berdiskusi, untuk memperdalam keilmuannya, terutama di bidang teknik sipilan, yaitu salah satunya mengenai perencanaan jalan tol. Jadi sampai bertemu di Bincang Teknik seri selanjutnya. Kita akan terus mengadakan Bincang Teknik Series 3 yang akan datang sebentar lagi ya teman-teman, nanti akan diinfokan. Jadi teman-teman tetap stay tune di akun official Instagram kami @civilians.hub. Jadi seperti itu saja yang dapat saya sampaikan teman-teman. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.